Sayyidina wa nabiyina Muhammad abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nurul absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh jemaah yang hadir dari tempat ataupun rumah masing-masing yang telah menyempatkan diri, menyempatkan waktu untuk dapat hadir dalam acara kajian mingguan yang mudah-mudahan kita hanya bisa berdoa kepada Allah di sisa dan akhir usia kita nanti, kita gunakanlah betul-betul untuk menjadi yang terbaik, yaitu amal yang terbaik itu adalah orang-orang yang mampu untuk mengajak dirinya untuk selalu berupaya memperbaiki kekurangan-kekurangan, baik secara sosial maupun secara spiritual. Nah, semua itu karena kita manusia an-nasyan yang lupa, al-khata'un yang banyak mempunyai kesalahan, yang seban saat seban waktu kita tidak terlepas daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan daripada murka dan dosanya Allah. Ada seseorang yang berbuat salah, kemudian setelah itu beliau bertobat kepada Allah, kemudian buat salah lagi, tobat lagi kepada Allah, buat salah lagi, tobat kepada Allah. Maka dia tidak menemukan mendapatkan lazatnya dalam beribadah, lezatnya dalam beramalah kepada Allah. Akan tetapi yang dia dapatkan ibarat seperti air di lautan bergelombang, kadang-kadang pasang dan kadang-kadang surut. Maka seorang ulama ahli tafsir, pengarang suatu kitab yang muktabar, beliau bernama Waliullah Syekh Mutawalli Asy'arawi, mengajarkan suatu doa yang mana doa ini apabila kita baca, insya Allah mampu menjadikan seseorang itu menghilangkan perbuatan dosa, baik yang ada pada pandangannya, baik yang ada pada prasangka hatinya, baik yang ada pada akhlaknya, baik yang ada juga kepada menduakan Allah disebut dengan musyrik. Insya Allah mudah-mudahan akan mempunyai ketetapan secara istiqomah dalam dirinya. Apa yang diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam suatu doa yang diajarkan beliau, doa ini telah banyak ditebarkan para ulama-ulama terdahulu, termasuk ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena melawan dalam diri ini pun tidak bisa, ya. Melajak diri itu taat tidak bisa. Maka kata Rasulullah SAW, ad-du'a silahul mu'min, doa itu adalah senjata untuk kalian, supaya kita mampu untuk meraih suatu impian dan harapan kita, cita-cita kita, faksil doa. Maka harus dengan banyak doa. Salah satu doa yang diajarkan beliau untuk bisa kita mencapai taat yang hakiki, untuk mencapai nanti suatu maqam yang dikatakan maqam itu tempat orang-orang yang terpuji. Artinya apa? Maka disitulah mereka untuk dapatnya memasuki yang disebut dengan pintu-pintu, yang mana pintu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ridhonya Allah yang akan diraih oleh orang yang telah mendapatkan secara mutlak dalam taat beribadah kepada Allah. Untuk itu saya akan berikan doa ini kepada kita semua yang hadir, supaya nanti setiap saat kita bisa mengevaluasi diri kita, mengintrospeksi diri kita, muhasabah diri kita, supaya nanti sebelum kita wafat betul-betullah dapat untuk menyatakan sikap kita lezatnya dalam beribadah, lezatnya dalam berzikir, lezat dalam sholat malam, lezatnya nanti dalam bersedekah, dan disebut seluruh amalia kita mampu kita raih untuk mendapatkan ketaatan dan kenikmatan yang insya Allah setiap kita menginginkan itu semua. Tidak bisa lagi bu, kadang pasang kadang surut, insya Allah ada ketetapan dalam diri kita.
Doanya hanya pendek doa ini, dan minta panjang supaya nanti setiap sholat kita baca. Nah, mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu usaha buat kita untuk mencapai diri kita untuk bisa taat kepada Allah. Jadi kalimat taat itu bukan mudah. Bacaannya taat mudah, tapi mendapatkan ketaatan itu sangat luar biasa. Nah, ini yang sangat mungkin barangkali sampai hari ini belum mampu kita untuk sampai ke makam taat itu. Habib Sannan, beliau setelah keluar dari tempat perkhulwatannya 3 tahun 3 bulan sekian beliau untuk mengkaji, berzikir, beradab, berakhlak, dan bermuamalah kepada Allah siang dan malam. Beliau untuk meraih, melembutkan hati yang menghilangkan mazmumah, sifat-sifat buruk dalam dirinya. Ternyata setelah beliau coba keluar dari perkhulwatannya, maka beliau berjalan. Di dalam perjalanan, karena mungkin barangkali yang jalan yang dia tempuh itu mungkin sudah lama yang dia tempuh, ditengok sebelah kirinya nampak bangunan yang sudah menjulang tinggi. Apa kata beliau? Alangkah indahnya bangunan ini. Ditengok ke kiri, ini lebih bagus lagi. Akhirnya dia sadar, padahal dia hanya mengucap durasi sekitar lebih kurang 5 menit. Dia terbengong, dia terpesona dengan bangunan tinggi tadi. Akhirnya ketika dia sadar, beliau baru insaf. Astagfirullah, kenapalah saya membuang waktu untuk melihat keindahan sehingga saya lupa memuji Allah, sehingga lisan saya tidak lagi berzikir kepada Allah. Maka dia berkata kepada dirinya, wahai nafsu, kenapa engkau menggelincirkan saya untuk lalai berzikir kepada Allah? Kenapa saya melihat bangunan indah ini sehingga saya lupa kepada Allah? Oleh karena itu, hai nafsu, aku hukum engkau nafsu dengan 2 tahun untuk berpuasa. Hanya perkara untuk melihat segala sesuatu yang indah, yang dia lalai untuk berzikir kepada Allah, dia sangat menyesali dirinya. Sampai-sampai menghukum dirinya untuk 2 tahun berpuasa kepada Allah. Hari ini kalau ditanya diri kita, berapa banyak yang melalaikan kita? Datang kerja, lalai. Datang kegiatan ini nanti lalai. Nah, yang melalaikan ini Bu, itu yang sangat membahayakan kita. Kenapa? Berapa banyak waktu kita terbuang. Syekh bin Baz ini seorang ulama Mekah. Beliau saat dia berbicara, dia berhenti berzikir kepada Allah. Dan ketika lawannya berbicara, dia berhenti. Waktu dia berhenti, dia jadikan untuk zikir kepada Allah. Nah, begitu juga Syirah As-Saqafi. Beliau seorang waliullah. Pernah makan roti yang dia makan tadi itu tak sempat dia punya. Langsung dia telan pakai air. Bertanya seorang sahabat yang beliau, wahai Syekh, kenapa engkau makan main telan dengan air, tidak mengunyah? Kata beliau, saya tidak bisa mengunyah. Alangkah baiknya waktu yang mengunyah tadi saya jadikan untuk berzikir kepada Allah. Maka beliau tak pernah mengunyah, takut nanti kalau mengunyah lalai berzikir kepada Allah. Dia langsung main telan. Lantas bagaimana kita ini, Bapak? Berapa banyak waktu yang terlalaikan untuk lupa zikir kepada Allah. Nah, inilah yang dikhawatirkan ulama tasawuf di dalam itu melatih, menatah dirinya, menatah hatinya untuk sampai lazatnya dalam beribadah kepada Allah. Ini makamnya memang agak tinggi, akan tetapi kalau tak kita usaha untuk sampai ke situ, sampai mati tidak akan sampai ke situ. Maka untuk meraih ini semua diajarkan oleh Syekh Mutawalli Asy-Syarawi suatu doa yang sangat mustajabah jika kita amalkan, insyaallah maksiat tidak ada lagi dalam diri kita. Perbuatan lalai tidak ada lagi dalam diri kita. Nah, ini kalau tak dicoba tak terasa. Kalau tidak diusahakan tidak juga berhasil. Maka melalui doa ini namanya wasilah. Allahumma harramni lazzata maksiyataka warzuqni lazzata ta'atika. Doanya gitu aja. 2 kalimat itu saja, masalah maksiat dengan masalah taat. Allahumma harramni lazzata maksiatika warzuqni lazzata ta'atika. Nah, artinya ya Allah, haramkanlah bagiku
Ya Allah, haramkan ke atasku merasa lezat akan melakukan maksiat kepadamu, dan kurniakan kepadaku rasa lezat akan melakukan ketaatan kepadamu. Nah ini dia. Ya, saya ulangi lagi. Allahumma harramni lazata maksiatika. Nah, artinya ya Allah, haramkan atasku merasa lezat untuk bermaksiat kepadamu. Warzuqni lazata ta'atika, dan kurniakan kepadaku lezatnya untuk taat kepada Engkau. Nah, jadi dua doa ini selalu kita baca di dalam selesai sholat fardu kita, selesai sholat sunat kita, seban waktu kita takrir, kita ulang-ulang terus, insya Allah kita akan menemukan nanti lazatnya dalam beribadah taat kepada Allah. Nah tinggal lagi ini nanti diamalkan yang sudah saya jazakan. Nah, ini ingatkan kembali ya, supaya nanti kalian tidak lupa setiap sholat baca-baca terus nih, supaya nanti biar mampu untuk mendapatkan menghilangkan maksiat-maksiat. Kemudian Bapak Ibu hadirin berbahagia, selawat dan salam sama-sama kita kirim kepada Allah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebentar lagi akan masuk bulan Sya'ban, Kamis depan. Rajab ini sudah kita tinggalkan. Ada apa dengan Rajab? Rajab itu 3 pintu yang dibuka oleh Allah Azza wa Jalla. Ra disebut dengan bulan rahmat. Di situ dengan huruf jim adalah judullah, terbukanya pintu kemurahan Allah. Yang ujungnya ba, birullah, terbukanya pintu kebaikan Allah. Begitu ditasrif oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ternyata pintu rahmat, pintu kemurahan, pintu kebaikan terbuka di Rajab. Setelah membukakan 3 pintu ini, maka masuk kepada bulan Sya'ban, bulan yang banyaknya Nabi kita berpuasa. Maka dianjurkan untuk kita supaya untuk menanti kehadiran bulan yang mulia, yang sangat agung. Mari sama-sama kita latih untuk mengambil yaitu bagian-bagian puasa sunnah yang ada di bulan Sya'ban nantinya. Saya yakin kalau kita mungkin sudah terbiasa puasa di Sya'ban, nanti di Ramadan kita tidak terkejut lagi. Nah nanti ada juga nanti di Sya'ban itu puasa Yaumul Bid, ada lagi puasa Senin Kamis, ada lagi nanti puasa Daud namanya. Nah ini ambil bagian ini, perbanyak puasa kita. Insyaallah di Ramadan kita sudah mulai nanti relax menjalankannya. Artinya apa? Insyaallah kita sudah punya kekuatan secara fisik, secara spiritual. Nah insyaallah mudah-mudahan sukses nanti kita menjalankan ibadah Ramadan nanti. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia, baru berita saya baca pagi tadi sampai sore hari ini, itu penyakit yang hari ini menggemparkan kita, termasuk sampai ke kampung kita ini, yaitu penyakit virus corona ini. Itu 58 yang ada di Depok sana, Jakarta, 22, pokoknya dalam 58 itu bisa dikategorikan semua itu telah diisolasi ataupun nanti sudah di karantina melalui rumah sakit yang ada disiapkan di Jakarta. Kemudian di Banten 2 orang juga terserang virus corona ini. Nah 2 orang Indonesia telah meninggal dunia. Nah mungkin hari ini yang menjadi PR buat kita, imbauan daripada guru kita Habib Rizik Syihab bin Hussein, beliau menganjurkan kita semua ini untuk banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Salah satunya menjaga wudu yang tidak putus. Suatu hadis yang saya baca
Di akhir zaman nanti akan banyak wabah-wabah penyakit menular yang mematikan. Nah, kecuali umatku yang tidak akan terserang oleh penyakit tersebut. Umat yang mana kata Rasulullah? Mereka yang senantiasa menjaga wudu. Nah, kemudian perbanyak bacaan sholawat kepada Nabi. Nah, karena di sholawat itu jangankan lagi penyakit dunia, api nerakanya Allah mampu dipadamkan oleh sholawat. Jangankan lagi virus corona, siksaan kubur mampu dibebaskan dengan sholawat. Hasan al-Basri, seorang waliullah, ulama besar pada masanya, didatangkan oleh seorang ibu yang sudah tua, yang anak beliau satu-satunya perempuan yang masih remaja tanggung, gadis, meninggal dunia. Kata ibu ini, "Wahai Hasan, wahai Tuan, saya ingin bertemu dengan anakku yang perempuan ini yang saat waktu saya merindukannya tidak bisa hilang di benak pikiran ibunya." Akhirnya Hasan al-Basri memberikan suatu amalan kepada ibu ini. Dengan amal itu dia baca, akhirnya dia bisa berjumpa dengan memimpikan anaknya, almarhum anak beliau. Ternyata dalam kubur anaknya ini tersiksa, diazab oleh Allah. Mungkin ada berapa kesalahan, mungkin itu masalah hubungannya kepada Allah. Nah, akhirnya ibu ini melapor kepada Hasan al-Basri, "Wahai Tuhan, saya melihat anakku dalam alam bangsa itu dia tersiksa." Maka dia menangis kepada Hasan al-Basri. Akhirnya Hasan al-Basri sentikan penasarannya apakah betul yang dimimpikan ibunya anaknya. Akhirnya dia mencoba amalan dia punya. Ternyata beliau juga memimpikan datang anak itu kepada beliau. Di dalam mimpi tersebut Hasan al-Basri tak tahu itu anaknya. Bertanya anak tadi, Wahai Tuan, aku adalah anak yang ibuku datang ke rumah Tuan. Kenapa engkau tempat engkau di sini? Wahai Tuhan, katakanlah, aku tidak tersiksa. Nah, akhirnya anak ini bercerita kepada Hasan al-Basri, lantas apa yang menyebabkan engkau mendapatkan ampunan Allah dan dibebaskan dari persisa kubur ini? Apa jawaban anak? Perhatikan, ada seorang yang numpang lewat di kubur tersebut. Ternyata dia singgah di situ. Dia bacakan selawat Nabi Muhammad SAW, berselawat kepada Nabi, maka Allah angkat, Allah bebaskan daripada sisa dan fitnah kubur. Nah, makanya perbanyak selawat kita kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu benteng bagi kita. Nah, apa yang kita punya selawatnya? Selawat ibu, ada sekitar fadilah selawat namanya, ada ratusan bentuk selawat. Kalau kita hafal lebih 100 selawat di sana, tidak terhafal oleh murid kepala ini. Itu karya para ulama Nusantara kita. Akan tetapi di antara banyaknya selawat itu, Habib Munzir, seorang al-mustawa, Habib Munzir ini zuriat bersambung kepada sanadnya Rasulullah. Beliau mengambil dulu, pernah sekolah di Yaman. Nah, sekarang Habib Umar bin Hafiz, beliau masa waktu berguru di Yaman sempat juga berguru kepada beliau. Beliau ini dalam satu hari mengamalkan selawat itu sampai 16 selawat diamalkan. Setiap hari 16 selawat. Kapan sudahnya? Mau dekat subuh sudah itu. Selawat yang diamalkan bukan pendek-pendek. Selawat yang diciptakan karya oleh Syekh Qadir Al-Jalani itu panjangnya berapa buku. Belum lagi yang dikarang oleh ulama ini, panjangnya minta ampun. Dan dia menghabiskan waktu itu cukup panjang sekali. Akhirnya apa? Sehingga dia cinta dengan 16 selawat itu, dia baca terus dan dia tidak pernah tinggalkan. Akhirnya pada suatu ketika dia mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di dalam mimpinya, maka apa kata Rasulullah? Rasulullah berpesan kepada beliau. Apa kata beliau? Diajarkanlah kepada beliau satu selawat, supaya selawat ini engkau perkekal, maka engkau nanti akan mendapatkan syafaat kelak yaumul kiamat. Sebelum engkau mendapatkan syafaat, maka dia akan diberikan isyarat. Beliau diberitahu isyarat,
pada usia nanti 40 tahun memang beliau meninggal dunia. Kemudian dalam mimpi tersebut, karena datang oleh Rasulullah SAW, karena dia menangis, karena dia sangat rindu mencintai Rasulullah, sehingga jadi ijazah Rasulullah SAW sampai dia bangun tidur, sampai dia meninggal dunia. Selawat itulah yang dia baca sampai beliau wafat 5.000 dalam satu hari satu malam. Apa kalimat selawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Pendek. Saya sampai hari ini karena kursi selawat ini sebanyak-banyak selawat. Saya pernah juga banyak saya ngamalkan selawat ini. Ada selawat Fatih, kemudian ada selawat Nur Anwar, ada lagi selawat yang sangat yang selalu dibawakan setiap qori dan qori'ah kita. Nah, di dalam suatu nyanyian selawat ini banyak versinya, akan tetapi di antara selawat itu tak perlu diamalkan semua, ambil satu, istiqomahkan. Jadi pada banyak nanti tapi tak istiqomah, ambil satu, istiqomahkan selawat. Karena itulah benteng kita, karena itu nanti sebagai perisai kita, karena itu juga nanti sebagai wasilah untuk ditemukan dengan Rasulullah, dan sebab itu juga nanti kita dimasukkan Allah ke dalam surganya. Ini berkat selawat luar biasa sekali. Nah, banyak selawat ini, tapi ambil satu dan istiqomahkan. Boleh ngamalkan selawat lain seperti Nariyah, silakan. Boleh ngamalkan selawat ibaratnya tibil qulub, silakan. Tidak ada persoalan, mau banyak kita baca tidak masalah. Akan tetapi ambil satu yang kita istiqomahkan, dan yang lain itu kalau tak teristiqomahkan karena banyak, nanti ada mirip-miripnya. Nanti hari ini kita selawat tibil qulub, hari besok nanti selawat Nariyah, hari besok selawat Fatih. Nah, tak ada persoalan. Tapi yang namun nanti yang kita selalu dawamkan satu, yaitu jadi itu muamalah hatta ila yaumut, sampai kita nanti wafat. Nah, berbanyak selawat supaya nanti kita terhindar daripada wabah-wabah yang sangat menakutkan. Kata seorang dai kondang kita, Muhammad Zulkifli M.Ali, Muhammad Ali MALCMA, tidak ada vaksin ditemukan untuk membunuh virus corona ini kecuali bertemu malaikat mautnya, baru selesai perkara itu. Tidak ada. Hebat lagi Wuhan itu, kota Dubai itu, di situ orang berlomba-lomba bersaing untuk mendapatkan gelar di S1 di Tiongkok sana, Wuhan itu tidak bisa masuk, diterima itu pun kapasitasnya persaingan ketat. Nah, di sana yang bisa masuk mungkin berapa orang Indonesia yang bisa sekolah di sana di Cina. Nah, mereka fakar, mereka daya tangkap, daya otak mungkin di atas rata-rata. Nah, akan tetapi mereka pakar, mereka cerdik, pintar, tak menemukan antivirus corona tersebut. Nah, ternyata di Indonesia diisukan cuma minum rempah-rempah, dan itu tak juga ada jaminan. Rempah seperti kunyit, seperti serai, seperti bawang putih. Nah, kalau tangkal sih boleh-boleh saja, tapi kalau obat membunuh belum ditemukan sampai untuk vaksinnya tidak ada. Ada lagi muncul baru ini namanya propolis, yang berasal daripada huruf-huruf lempah tersebut seperti lilirnya, mengandung di situ antibodi disebut dengan imun yang mampu untuk menjadikan kekebalan tubuh manusia. Jikalau kita minum, insya Allah mampu melawan virus tersebut. Itu hanya sekedar kekebalan tubuh, tapi tidak membunuh virus. Nah, makanya telah ditaksir oleh para ulama yang mampu membunuh virus tersebut hanyalah doa kita kepada Allah. Maka hari ini kita buat amal-amalan, kita buat hari ini ibaratnya berjaga-jaga, siapkan diri kita sebelum kita berperang. Nah, siapkan payung sebelum turun hujan. Maka beramallah kita pada hari ini sebelum virus itu menebar sampai ke wilayah-wilayah lainnya, termasuk di daerah kita ini. Nah, sempat nanti Pekanbaru sudah mulai, ini sudah menjadi lebih was-was lagi nih. Kalau Pekanbaru di Dolancang Pekanbaru ini 3 jam Bu. Di Buana juga sama saya ini 3 jam juga. Jadi kurang. Nah, mungkin kalau kena satu, yang pertama kena itu di Depok itu cuma 2 orang. Karena beliau ikut dansanya orang Jepang. Di sana beliau hanya sekedar menonton saja. Nah,
karena majikannya ini orang Jepang, maka dia berhubungan kontak langsung. Nah, gejala yang ditemukan dengan orang Jepang tidak ada awal bermulanya. Setelah dia pulang ke Jepang, ternyata beliau betul-betul positif corona dan beliau tidak sampai perawatan 2 bulan meninggal dunia. Yang anak ini umur 30 tahun, ibunya umur hampir 60. Nah, yang meninggal ibunya, anak ini masih diisolasi. Nah, dari itulah penyebaran awalnya mulai secara signifikan berangsur kepada menyerang ke yang lain. Begitu sekarang ditakutkan di Jakarta itu sudah panik. Nah, sekarang hari ini kita Habib Rizik sudah menghimbau kepada Indonesia ini, jaga pertama wudu. Yang kedua, jaga, ya, ibarat menjaga ini dilakukan, jangan sekedar menjaga saja. Wudu, baca sholawat, kemudian apa lagi? Puasa Senin Kamis, kalau bila mana perlu puasa Nabi Daud kita jaga. Nah, apalagi ini pas di bulan Sa'ban, perbanyak puasa kita kepada Allah. Nah, kan tetapi kita juga berusaha. Ada lagi amalan, kalau di antara kita nanti yang punya hizibnya, bagus itu hizibnya. Nah, kalau dulu kami belajar ataupun menemukan hizib itu bagi kalangan nahdliyin